Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bagi Anda yang suka bola, suka nonton bola, suka main bola, atau suka mengikuti berita-berita bola, harus baca buku yang satu ini. Ya, buku ini ditulis oleh Luciano Wernick, seorang jurnalis olahraga asal Argentina yang sudah malang melintang selama puluhan tahun. Dan dia ini semacam buku pintar, tapi bukan tentang teknik, bukan tentang permainan sepak bola, tapi dari mana sih istilah-istilah sepak bola itu timbul. Misalnya dari mana 11, kenapa jadi adanya 11 lawan 11 gitu. Kemudian juga dari mana aturan offset itu bermula, dari mana juga kartu kuning dan kartu merah itu pertama kali nongol, siapa yang mengusulkan, juga bagaimana adu penalti itu timbul sebagai satu solusi untuk mengakhiri pertandingan yang terus berjalan imbang. Di sini Wernick secara cermat mengulik beberapa informasi-informasi dasar tentang sepak bola dari berbagai sumber, pastinya dengan riset yang detail mendalam. Walaupun buku ini tipis, ini diterjemahkan oleh margin kiri dan diterbitkan oleh margin kiri dan diterjemahkan oleh Mahir Pradana, seorang pemerhati bola yang juga lama tinggal di Spanyol, dan ini diterjemahkan langsung dari bahasa Spanyol. Oke, jadi ada beberapa hal yang menarik yang di sini yang saya ingin bagi. Nanti mungkin selanjutnya teman-teman bisa beli langsung buku ini di margin kiri, ada di official store-nya di berbagai e-commerce atau juga di webnya. Webnya itu nggak salah marginkiri.com, itu bisa dibeli, harga sekitar 70-an kalau tidak salah. Nah, jadi misalnya di sini saya menemu beberapa hal menarik. Misalnya, siapa penemu adu penalti. Jadi adu penalti itu ditemukan oleh seorang Jerman bernama Karl Wald. Dia ini wasit. Jadi ketika tahun 60-an dia resah dengan bagaimana Italia bisa menang atas Uni Soviet di semifinal Piala Eropa 68 lewat lempar koin. Jadi dulu sebelum ada adu penalti itu pertandingan yang seri, nanti pemenangnya akan ditentukan lempar lewat koin. Dan menurut dia ini sangat tidak fair play, karena itu hanya bergantung pada keberuntungan, bukan pada skill ataupun teknik dalam permainan. Makanya Bolt langsung mengusulkan agar masing-masing tim melakukan 5 tendangan penalti ketika pertandingan berakhir, dan dia pun menjalankan ini di pertandingan dia pimpin, termasuk pertandingan persahabatan, hingga akhirnya pada tahun 1970 Walt mengajukan proposal ini kepada Federation of Bavarian Football. Ide ini pun, ini PSSI-nya Jerman ya, ide ini disukai oleh para pemimpin federasi, kemudian lalu mulai bertahap dilakukan di berbagai pertandingan. Kemudian awalnya peraturan ini diterapkan oleh Federasi Jerman, lalu juga UEFA, lalu FIFA. Nah, Wernick mencatat bahwa laga besar pertama yang menggunakan sistem ini adalah pertandingan final Piala Eropa 1976. Saat itu mempertemukan Cekoslowakia dan Jerman. Pertandingan waktu itu berlangsung di Beograd, Yugoslavia waktu itu, sebelum terjadi waktu itu masih ada negara Yugoslavia yang kemudian hancur karena perang dan terbagi-bagi. Nah, teman sayangnya waktu itu, walaupun penemu adu penalti ini Jerman, seorang Jerman, kemudian yang bertanding Ceko dan Jerman, tapi sayangnya waktu itu Jerman kalah oleh Cekoslowakia gitu. Kemudian juga yang agak menarik ini saya temukan adalah penemu kartu kuning dan kartu merah. Jadi sebelum adanya kartu kuning dan kartu merah itu, wasit kalau berkomunikasi ataupun memberi hukuman kepada pemain itu adalah lewat instruksi tangan misalnya, atau juga lewat komunikasi verbal. Tapi sayangnya ada sering terjadi miskomunikasi, sehingga pada saat pertandingan perempat final Piala Dunia Inggris 1966 di Stadion Wembley,
itu Inggris dan Argentina bertemu. Itu terjadi kericuan yang luar biasa karena ada miskomunikasi antara pemain dan wasit. Entah bagaimana wasit menerjemahkan pemain menerjemahkan perintah wasit karena perbedaan bahasa. Mereka ada miskomunikasi dan terjadi kericuan yang sangat. Jadi saat itu pemain Argentina Antonio Ratin harus dikeluarkan, tapi wasit pun memberikan instruksi lewat verbal, tapi karena tidak bisa dimengerti oleh sang pemain terjadi kericuan gitu. Nah, akhirnya saat itu dari situlah Ken Aston, seorang mantan wasit dan juga direktur FIFA, saat ia pulang dari rumah ke Wembley, dia menghadapi situasi mobilnya terhenti di sebuah lampu merah. Nah, kecerdikannya dan ketelitiannya menemukan ide bahwa lampu merah ini cocok. Sistem lampu merah ini cocok dipakai untuk wasit memberikan peringatan-peringatan kepada para pemain yang melakukan pelanggaran. Maka dari situlah akhirnya menciptakan kartu kuning untuk hati-hati, kemudian juga untuk peringatan pertama, kemudian juga kartu merah untuk pemain keluar. Nah, Aston mempresentasikan idenya ke FIFA yang dengan cermat menganalisis usulan itu dan mempraktikannya pada Olimpiade Meksiko tahun 1968. Hasilnya sangat positif sehingga kartu tersebut secara resmi mulai diberlakukan sejak Piala Dunia 1970 di Meksiko. Jadi ketika pemberlakuan kartu kuning dan kartu merah itu berlangsung, akhirnya tidak ada lagi miskomunikasi antara wasit dan pemain karena perbedaan bahasa. Ya karena memang ada kalanya kan tidak semua pemain mengerti bahasa wasit yang memimpin dan juga tidak semua wasit mengerti bahasa pemain yang sedang dipimpinnya. Nah, hal-hal seperti itu yang ditulis oleh Wernick di sini dan ini sangat menarik. Misalnya kenapa sih sebagaimana judulnya mengapa 11 lawan 11? Pada awalnya tadinya bisa lebih sistem komposisi pemain dalam satu pertandingan sepak bola gitu. Juga misalnya soal benar gak sih Pele itu adalah pencetak gol terbanyak sepanjang karir? Nah, bahkan kalau menurut Wernick dalam kategori gol terbanyak ini pemenangnya adalah striker Austria yang tidak begitu dikenal oleh pencinta sepak bola abad ke-21, Josep Pipa Bican. Dia mencetak 805 gol dengan mengenakan seragam klub yang berbeda-beda seperti Rapid Wien, Slavia Praha, serta timnas Austria, Cekoslowakia, dan Bohemia. Bican adalah bintang besar Eropa Tengah pada 1930-an dan 1940-an. Jadi kalau menurut Wernick, pencetak gol terbanyak itu adalah bukan Pele, tapi seorang pemain Austria yang tidak begitu dikenal yang bernama Josep Pepi Bican. Oke. Singkat saja, menurut saya siapapun yang senang bola, senang jadi pemerhati bola, atau juga senang menjadi komentator sepak bola, buku ini